UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri, lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh, sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istilah apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Syanipa dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo ini? kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. Ini tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya nggak punya datanya dari situ. Iya, Ada ETD, dari sini. ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap ya. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Ya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Ya, Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika Prof terus punya stempel. datanya, Di itu ada tanda ETD-nya tangannya atau bisa tidak? jadi, tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. menanyakan, katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya Dr. Seharusnya Rismon. ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof. Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya tidak tahu Saya ada tidak tahu lembar betul. Itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Ya, halo soal politik, selamat datang di channel Kabar Politik Viral.
di mana teman-teman kita akan membedah realita mencari kebenaran yang tersembunyi di tanah air. Ya, sebelum kita melihat bagaimana gemparan sebuah isu yang lama datang kunjung usai ini semakin memanas, teman-teman jangan lupa berikan komentar dan subscribe channel kita agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ya, teman-teman semua, hari ini publik kembali digemparkan oleh sebuah isu lama yang tak kunjung usai dan bahkan semakin memanas. Ya, apalagi kalau bukan polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Namun kali ini ada temuan baru yang sangat mengejutkan yang membuat netizen dan para pakar angkat bicara. Ya, mari kita bedah faktanya bersama-sama. Baru-baru ini, di mana beredar analisis mendalam yang membandingkan foto ijazah milik Profesor Saratri yang lulus tahun 1986 dengan foto ijazah Insinyur Joko Widodo yang disebut lulus tahun 1985. Perbedaan yang kasat mata sobat politik ini lah yang menjadi perdebatan dari isu polemik kali ini. Ya, pada foto Profesor Saratri, posisi stempel berada di atas foto, struktur kumis bentuk wajah bulat dan garis rahangnya sangat konsisten dari muda hingga tua. Sementara itu, pada foto ijazah yang diklaim milik Jokowi, stempelnya justru ada di bawah foto, kumisnya menghilang dan yang paling janggal, foto di ijazah tersebut menggunakan kacamata. Sobat politik pasti tahu aturan akademisi era tahun 1980-an itu sangat ketat. Jangankan memakai kacamata, telinga saja harus terlihat jelas. Bahkan bagi mahasiswa yang berjilbab saat itu pun ada aturan khusus untuk pas foto ijazah. Pertanyaannya, ada keistimewaan apa seorang mahasiswa bernama Joko Widodo sampai ijazahnya bisa melanggar aturan baku UGM? Kala itu, kenapa KPU bisa meloloskan dokumen yang penuh keganjalan seperti ini? Apakah ini bentuk maladministrasi yang nyata? Ya, keganjalan tidak berhenti di situ. Ketika para pakar dan aktivis seperti Dr. Rismond mencoba melacak skripsi digital atau versi elektronik Darson dan Destillation di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, mereka menemukan fakta bahwa di dalam sistem tersebut tidak ada lembar pengesahan tim penguji. Saat hal ini dikonfirmasikan kepada pemimpin pihak otoritas kampus, jawabannya justru dinilai berputar-putar dan tidak memberikan kepastian hukum kepada publik. Ya, melihat tayangan dan fakta-fakta tadi, wajar jika netizen di kolom komentar berandang. Banyak yang menilai ada upaya sistematis untuk menutupi kebohongan demi melindungi kekuasaan. Gelar akademik tertinggi sekelas profesor pun dikritik tajam karena dianggap gagal memberikan transparansi dan terkesan hilang akal sehat demi membela elit. Ya, sobat politik semua, sebenarnya solusinya sangat sederhana. Jika memang ijazah itu asli, kenapa harus disembunyikan? Kenapa tidak ditunjukkan saja ke publik secara transparan agar polemik bertahun-tahun ini selesai dan nama baik alma mater UGM tetap terjaga? Kepastian hukum dan kebenaran harus tetap terungkap walau sepahit apapun itu, karena jika kepalsuan dokumen negara dibiarkan tanpa pengusutan tuntas, ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum dan masa depan demokrasi bangsa kita. Nah, sobat politik semua, bagaimana? Menurut analisis kalian, apakah kalian melihat ada keganjalan yang sama atau kalian punya pandangan berbeda mengenai polemik ijazah ini? Ya, silakan tulis pendapat kritis dan opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan agar semakin banyak netizen dan masyarakat yang melek akan politik. Kita juga melihat teman-teman banyak sekali komentar dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya di cuplikan video ini. Dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja pendapat mereka. Ya, teman-teman semua, di sini disampaikan oleh teman kita Aranit, mantap semangat terus membela kebenaran. Tuti Manfuhan memberikan komentar, kalau sudah jadi jongos Jokowi Profes pun berani berbohong, dia nggak ingat lagi dengan akhiratnya. Di sini juga saudara kita Ibnu Sunina memberikan komentar, Pak Kuncoro harusnya jadi saksi di pengadilan dan disumpah. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Hedi Wulan, jelas berbeda dong, kan Jokowi bukan manusia tapi siluman, jakhluk jelmaan Firaun. Di sini Badrun Badri berkomentar, pengadilan lah nanti yang bisa kasih kepastian, tunggu aja kebenaran pasti akan ditunjukkan jalannya.
Achman Far berkomentar, saya yakin kebohongan oleh siapapun akan hancur dan azabnya amat pedih akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat kebohongan tanpa terkecuali. Kita lanjutkan. Chatka memberikan komentar, di negeri ini tua bangka tidak mencerminkan kedaulatan, ketamakan, memakan kejujuran. Sukrama Agus berkomentar, semoga Allah memperlihatkan siapa yang tidak jujur tentang ijazah Jokowi secepatnya biar fitnah memfitnah segera berakhir. Agus Tommy juga berkomentar, Profesor kok termilya, jawabannya tebal pelit kayak balut begitu. Kita melanjutkan di sini juga. Agustri berkomentar, ya Allah, negeri ini sudah terlalu zolim di mana kebenaran yang menjadi hak Tuhan telah diinjak-injak. Semoga Allah tidak murka dengan fenomena kezoliman sebagian hambanya. Sugianjo memberikan komentar, semoga dalam urusan ijazah Jokowi ini semua termul-termul dari pejabat yang bergelar profesor sampai rakyat biasa yang berbohong segera diazab oleh Allah. Ahmad Buduyung berkomentar, kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan telah pudar menjadi buram, abu-abu karena sudah terkontaminasi dengan uang. Bisa saja nanti mereka, anak generasi kita dirusak karena kotoran uang. Kita lanjut. Parmato Parwiro berkomentar, selekasnya seret komplotan Jokowi sedendul tahun 2026 bisa perlu. Kalau pemerintah tidak mampu, ya pakai people power, dilanjutkan revolusi. Kita lanjutkan. Teman kita Ati Mahaja memberikan komentarnya, nama seorang akan selalu baik-baik saja apabila selama hidupnya tidak melakukan hal-hal yang tidak merugikan masyarakat. Nah, kalau Jokowi, WOS, IKN, mobil SMK, bahkan dinastinya nyata. Kita lanjut di sini juga. Moha Kamin berkomentar, salah satu bukti Jokowi menutupi ijazah palsu ialah merubah aturan pengangkatan rektor ditunjuk oleh presiden sehingga rektor UGM disuruh membela mati-matian bela Jokowi. Ini jelas. Nah, teman-teman semua, bagaimana komentar kalian mengenai tanggapan dari netizen ini yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa untuk berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, dan saya pamit undur diri. Salam demokrasi.